Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di Sdukcapil HSU di Proton Podcast resmi obrolan Pak Tony. Oke, hari ini kita menghadirkan narasumber adalah Yanilah ya, kalau bintang tamu ada juga karena si Din sudah berkumpul bersama kita dulu posisinya ini. Nah, jadi perkenalkan ini Ibu Kiki. Nah, kalau Kadis, kalau ulun yang beliau ini Kiki, ya kalau lah Kiki Rizky Yuniar. Oh iya. Karena ada ingatan anak bapak nih, anu juga Yuniar juga kan. Yang semalam sini datang dia kalau bilang. Iya itu. Baik sahabat Dukcapil di manapun berada, khususnya di Kabupaten Nusa Utara. Salam kita Ki, lupa lah ya kalau kan. Nah, Dukcapil Prima Indonesia maju. Amin. Allahumma amin. Sahabat Dukcapil sekalian, kawan-kawan sekalian, khususnya di Nusa Utara. Jadi hari ini kita coba mengulik lah ataupun menyampaikan hal-hal yang sebenarnya terjadi nih, ibaratnya dapur begigilah. Nah, jadi apa itu? Salah satunya yang krusial sih sebenarnya ya, setelah semua dokumen itulah berproses gitu kan, ataupun belum berproses ataupun akan berproses ya kan gitu. Jadi pasti ada kendala-kendala dong ya kalau kan itu, baik yang dibawa oleh warga masyarakat sendiri maupun yang kebetulan dititipkan, dalam hal ini dititipkan entah yang warga ini sibuk gitulah, ataupun yang memang diwajibkan lah ibaratnya dilayani oleh khususnya oleh perangkat desa. Nah, itu pasti ada prosesnya di kita itunya itu. Jadi yang kita patut ini berbangga lah ya, mudah-mudahan seterusnya begitulah. Apa itu calo kayaknya lah. Nah ini jadi himbauan juga nih bagi kawan-kawan sekalian, sahabat Dukcapil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengurus dokumen kependudukan, luangkan waktunya sebentar, khususnya di Nusa Utara, kita layani semaksimal mungkin di jam pelayanan. Dan ada juga nanti, ini sudah kita coba 2 kali pelayanan malam, begikilah. Kemarin yang pertama antusias, yang kedua kita coba treatment cara yang lain, ya tetap antusias intinya gitu. Nah jadi hari ini apa nih Ibu Kiki nih, yang kita coba pertajam untuk ini terkait dengan tugas fungsi Ibu Kiki ini. Jadi sedikit flashback Bu Kiki lah dari prolog ini kan, santai aja Ki artinya nih. Jadi Kiki ini dulu strategis juga posisinya dengan konsep ataupun cara pelayanan waktu itu. Jadi coba kita tawarkan, kan setengah kita rekrut kada pengtukilah. Oke, sudahlah itu ya kalau kan. Lalu berkontribusi ke proses kita bertumbuh berkembang ini nah. Nah, jadi lalulah kita andak ya kan di informasi dan pengaduan gitu kah judulnya. Nah ya. Konsultasi dan pengaduan. Nah ya kalau harus kayak itu, Kadis salah dikoreksi langsung biar lebih mantap ya kan. Nah itu lebih hebat gitulah ya. Apa tadi? Kan nggak diingat tuh Kadis. Baik, layanan konsultasi dan pengaduan. Layanan konsultasi dan pengaduan kayak apa pian ini, apalah dipahamkan, ingat kayak jadi. Mohon maaf lah. Nah, sahabat kawan-kawan sekalian itu. Nah, jadi beliau ini Ibu Kiki ini yang menanganinya langsung baik online maupun offline. Ya. Jadi ketika offline itu warga masyarakat datang konsultasi bahkan mengadu, tapi kayaknya ada lagi mengadu lah, alhamdulillah nih. Mudah-mudahan ini nah. Nah jadi ibaratnya itu mohon maaf nih Bu Henpian Sopan, kami segan ya kalau kayak itu. Nah, jadi tolong dibantu kawan-kawan sahabat Dukcapil sekalian terkait dengan proses dokumen itu, karena ada yang diamanai 5 layanan, yang 1x24 jam dan yang lain. Tapi rata-rata kita cepat adalah cepat, iya. Dengan catatan lengkap. Iya, betul. Dan sistem juga lancar dan ya itulah kita maksimalkan semuanya. Jadi ini
gambarannya. Jadi di dalam tugas fungsi Bu Kiki ini sebenarnya singkatnya nih, yang paling krusial itu setelah berkas berproses kan, ataupun akan berproses ataupun belum berproses, singkatnya Ki, kayak pegerang nih supaya warga masyarakat kita nih tahu nih, apa pengguna layanan kita nih makin tahu, bahkan makin tahu gitu. Oh kayak ini kan sebenarnya kayak itu. Kenapa Pak kita anukan itu? Kita sampaikan. Silakan Ibu Kiki singkatnya dulu awalannya gimana? Inggih. Jadi memang di pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara itu kita menerima berkas-berkas untuk pemrosesan berkas kependudukan dari warga, dari pengguna layanan. Nah itu dari awal memasukkan berkas, si warga akan masuk ke bagian loket. Nah untuk loket dalam pemasukan berkas memang harusnya berkas sudah lengkap ketika berada di loket, sehingga petugas loket bisa memverifikasi datanya lengkap, kemudian bisa untuk dilanjutkan kembali ke penginputan data untuk proses berkas selanjutnya. Oh ya. Nah, untuk berkas-berkas yang terverifikasi lengkap, kemudian datanya bisa diinput oleh petugas kita, itu nanti akan dilanjutkan ke bagian verifikasi, kemudian ke penandatanganan berkasnya. Itu untuk berkas-berkas yang memang terbaca, terjelaskan lengkap dan bagus, sehingga pemrosesannya dapat dilanjutkan. Oh ya. Nah, jadi tahan sebentar Kiki lah. Tenang aja. Ini lah sahabat Dukcapil HSO lah, amuntai raya lah. Jadi Sidin ini kita beri challenge malam itulah kayak pakai. Oh siap nggih Pak gitu kan. Akhirnya ada satu titik lah kita Instagram dan Facebook lah. Nah itu padahal kita mintanya cuma 15 menit kan rasanya lah. Paman, Ime, 15 menit lah. Ya kan. Rupanya diam jam aja lah kayak itu. Jam-jam untuk live. Sampaikan itu. Jadi prosesnya seperti itu kemarin. Jadi ya sebenarnya sih pindah aja anunya tuh kan. Pindah dari komentar ke pertanyaan rata-rata untuk ini aja Bang persyaratan gitu lah. Sebagian besar gitu. Sebagian besar. Jadi setelah tadi kita kembali tadi setelah lengkap semuaan diproses oleh alur kita ya kalau kan, semua itu ada SOP gitu lah. Nah, ini jadi apalagi setelah itu dengan catatan dia tadi udah ngerti tadi ada apa tadi, harus baguskah apa tadi. Jadi berkas yang diterima kita itu sudah lengkap. Dengan data-data aplikasi juga sudah padan, ibaratnya kalau ada yang perlu diperbaiki hanya sedikit-sedikit, itu bisa lanjut aja lagi prosesnya Pak ke pengerjaan, verifikasi dan sebagainya, langsung sampai ke akhir penandatanganan. Tapi yang krusial semuanya itu ada tahapannya loh kan. Ketika berkas masuk, kemudian di meja di Proline itu, kemudian kita nyambat di sini ngarannya pabrik kah. Nah ini kawan-kawan juga yang di sini, bukan kawanan di sini juga pabrik apa aja orang pabrik itulah. Pabrik itu jadi ada semalam kita rapat lah. Berarti Pak aja kalau sebuah bujuan kan pabrik, ya kadang pabrik kayak itu nih, mana nih orang kan kira-kira nih orang bersuara di lain. Sekongnya beliau lah. Ini kita undang lagi tuh. Hendra juga ngarannya Pak. Hendra juga ngarannya Sidin itu nanti. Hendra tunggulah, tanggal mainnya Hendra lah. Jadi di pabrik ngarannya. Jadi proses di dalam kawan-kawan itu, kalau kami ngaran di pabrik itu kemudian bisa ke verifikator lah. Iya, verifikator. Nah, di verifikator yang berprosesnya. Singkatnya seperti itu. Kemudian ada kendalanya di mana kira-kira kaitan dengan posisi Kiki ini? Adanya itu. Nah, jadi ketika berkas itu sudah diterima oleh petugas loket dan pengguna layanan sudah mendapatkan tanda terima dari petugas loket kita, maka berkas itu nanti akan masuk ke bagian pengerjaan, bagian pabrik tadi. Nah, di bagian pabrik itu akan dicek kembali oleh petugas input. Jika memang istilahnya berkasnya oke, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Tetapi jika misalnya ada beberapa berkas yang memang perlu dilengkapi lagi, atau ada informasi data dari berkas tidak sinkron dengan aplikasi kita, itu nanti akan kita konfirmasi kembali kepada yang bersangkutan. Oke, satu-satu. Jadi pertanyaannya ketika diproses di kita pabrik tadi, berarti Pak jaga itu mungkin lah warga masyarakat lah atau netizen lah. Berarti Pak di penerimaan kayak Pak, kayak itu kalau lah. Nah ini nih, jadi disclaimernya kayak ini dulu artinya nih kan.
bukan untuk pembelaan Bu Kiki lah kita nih. Jadi kita masih berproses dengan harus sigap gitulah posisinya ini kan dengan keterbatasan kita. Nah beda kalau sudah sistem ya Allah kan, ada sistem menolak kayak apa itu ya itu tadi. Jadi sedapat mungkin kami usahakan dan kami garansi lah ibaratnya garansi gitu lah. Ya jamin artinya kita hubungi tetap, yang bersangkutan apapun yang membawakan lah. Kalau calo kayaknya kita persulit juga lah kita. Sepakat loh Bu Kiki. Nah calo kayak kita persulit aja nih. Bisa. Iya kalau kan jadi tolong diklarifikasi ataupun dianukan itunya. Jadi setelah disclaimer tadi kalau misalnya pertanyaan gitu kalau di sistem maupun di anu kami ya di petugas kita kawan-kawan yang di frontline itu dengan segenap karena kegampangan itu di muka tuh ya kalau ada kegampangan di muka itu sampai sekalian lah menghadapi problematika lah ibaratnya gitu kan. Kemudian setelah itu dengan catatan juga jika di berkasnya ada tercantum nomor WA itu segera kita hubungi kepada yang bersangkutan. Ya kan artinya di depan itu kan harus ada di. Nah jadi himbauan juga Pak Ibu Kiki. Nomor WA lah dicantumkan ya Allah. Betul. Dengan catatan WA-nya aktif dong. Iya. Karena memang ada sebagian Pak yang mencantumkan nomor HP, tetapi setelah dihubungi bukan nomor WA. Bukan nomor WA. Oke, ya. Ini harus itu ditekankan yang jadi lagi lah, kendala mungkin juga. Makanya kan podcast kita sebelumnya ataupun kita di intern ini juga lah khususnya di kawanan kita kan harus bisa bully-bulian kita itu apa nih WA nih bokotak ada gitu. Maaf nih lah. Jadi sangat penting itulah kita. Jadi sebelumnya juga jangan kadang-kala kami itu cepat segera kalau misalnya ada didukung jauh posisinya kan. Nah ini mohon pengertian dengan hormat dan sangat. Jadi ya nomor WA dicantumkan yang jelas atau nomor telepon jelas juga kita telepon gitu kan. Nah jadi tolong diangkat ataupun dibalas atau didatangi ke kami dengan membawa pasti tanda terima dong ya kalau. Nah itu terus apa lagi Ibu Kiki? Nah jadi setelah kita menghubungi yang bersangkutan untuk konfirmasi berkas tersebut, jika memang ada tindak lanjut dari yang bersangkutan untuk melengkapi kembali berkasnya, maka berkasnya bisa kita proses kembali Pak sampai keselesaian berkasnya itu. Oke itu ada pembiayaan nggak ada kalau lah? Tidak ada. Nah itu jadi tidak ada pembiayaan, gratis. Gitu. Jadi boleh dikatakan ini ngarannya berkas tertunda, berkas atau pending lah. Nah itu. Jadi ini berkas pending. Nah berkas pending. Kalau misalnya yang dulu kami ada dulu kita coba selesaikan. Ya kan? Segera sebenarnya. Segera kita yang dulu maaf lah yang dulu misalnya ataupun ada yang hal yang lain mungkin membutuhkan telaahan lagi atau ya kita diskusi lagi gitu kan. Sebenarnya ini bukan memijak sign atau apa akilah. Makanya situ ada pengaduan layanan tadi kalau kan sisinya itu. Jadi sangat aneh ketika instansi pelayanan publik tidak memiliki pengaduan informasi dan layanan. Itu sangat aneh dipertanyakan. Sepakat lebih Kiki lah. Nah itu kita dan mudah-mudahan Kiki ini selalu sehat ya. Sehat aja kita amin Allahumma amin. Nah jadi itu ngarannya berkas pending. Dan kita juga dari Kadis nih ada juga rencana nih ada penempatan khusus nih berkas pending. Tempatnya ada khusus berkas pending ya sekitaran itu aja karena ya kita jaga-jaga punya kan ya itu kan berkas orang nih. Dan tolong juga himbauan lagi nih begini lah dan sosial media kami juga perlu juga menulis nih pemanatmen ayo lah diulahkan nanti tolong nih saya itu kan. Tapi banyak lah selama ini pendingnya banyak benarkah kan kalau kalau ada juga Pak Ai kalau banyak benar semakin istilahnya kita menghubungi lalu ada tindak lanjut dari masyarakat itu berkas pending tuh bisa diminimalisir benar. Oke, kita buka di sini sedikit kira ya kalau kan rata-ratanya mungkin sebulan itu ada berapa kira-kira tergantung atau tinggi kalau untuk persentasinya mungkin persentasinya ya sekitar 5-7% lah. 5-7% lumayan gitu. Lumayan. Jadi kuncinya di nomor WA dan mau menindaklanjuti dari konfirmasi kita. Nah itu itunya itu mau menindaklanjuti
mau dikonfirmasi dan mengkonfirmasi. Nah itu jadi kami tahu apa yang akan kami lakukan. Iya, betul. Itu jadi kami bukan ahli nujum juga ya, kalau pian di mana warga, pian di mana nih berkas pian kayak itu ya. Tapi ya biar kayak apapun kita instansi pelayanan publik harus tetap memberikan layanan. Jadi mohon maaf kalaupun suatu saat kena nanti-nantilah bisa bertahun-tahun misalnya kan aran kita nih hilap ya kalau lah, insya Allah ada, mudah-mudahan ya doakanlah, tolong didukung, disupport. Jadi dari Bun Pian juga, dari kami diingatkan juga tetap begitulah. Yang pun maaf itu kalau beberapa tahun misalnya, bahkan beberapa tahun mungkin ya kita harus kita coba ulangi langkah-langkahnya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diamanatkan gitu. Baik, sepertinya itu aja, Ki. Terima kasih. Tapi terakhir tadi lupa nih. Kalau waktunya adalah kira lah pending itu. Sesegeranya Bang Trilah itu. Segeranya. Karena memang Pak, karena banyaknya arus apa namanya tuh yang setiap hari kita banyak berkas masuk, berkas keluar, berkas masuk keluar. Nah, itu kalaunya berkas pian yang tertunda itu kada ditindaklanjuti, khawatirnya nanti berkas itu akan berpindah-pindah tempat sehingga pas konfirmasi lalu kita mencari lagi. Makanya tadi kita siapkan tempat khusus itu, nanti bahkan kita kunci tuh bahkan kita kunci tuh di waktu-waktu tertentu ataupun ini kita kunci gitu kan, untuk ini berkas pian itu ya khususnya itu. Nah, dan itu juga ketika berurusan jangan sampai hilang juga kan tanda terimanya, kemudian kisahnya jangan sampai juga ini nambah urusan pending yang datang si Ano. Iya. Nah ini nih makanya kan kemarin semalam di podcast kita stakeholder Bun Pian beritaan warga masyarakat khususnya di ASO proaktif lah juga ya, kalau proaktif juga itu sangat mendukung lah kayak iya. Terima kasih Ki atas waktu dan kesempatannya meskipun mendadak sekali kan, diberitahukan deadline-nya tipis-tipis, cuma luar biasa sekalian ngetes Kiki lah juga nih apakah masih komit gitu. Jadi kita coba memaksimalkan segenap kawan-kawan yang ada di sini dan ya kemampuan kita lah. Doakan aja lah sama-sama kita. Mudah-mudahan Ibu Kiki sehat, lancar dan lebih semangat. Demikian sahabat Dukcapil se-Nusantara podcast kita hari ini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil Prima Indonesia maju.